wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para jamaah, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kita akan lanjutkan kajian fikih pada malam hari ini, masih membahas soal siapa yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Tentu keluarga itu siapa saja gitu. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab PDF saya pada jilid 1 halaman 238, dikatakan babu ghuslil mayyiti, bab mengenai memandikan mayit. Wa ghuslul mayyiti fardun 'alal kifayati li qoulihi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi saqata min ba'irihi ighsiluhu bima'in wasidrin. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah atas dasar hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam yang beliau sampaikan terkait ada orang yang jatuh dari unta. Jatuh dari untanya itu kemudian meninggal. Lalu Nabi sabdakan irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air dan bidara. Ya. Sabda Rasulullah inilah yang menjadi dasar bahwa memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fa in kanal mayyitu rajulan la zaujata lahu fa aulan nasi bi ghuslihi al abu thummal jaddu thummal ibnu thumma ibnul ibni thummal akhu thumma ibnul akhi thummal ammi thumma ibnul am thumma ibnul am li'annahum ahaqqu bis shalah alaihi fakanu ahaqqu bil husli. Kalau mayit itu laki-laki yang kebetulan dia belum menikah, tidak punya istri atau sudah meninggal istrinya, maka yang paling berhak untuk memandikannya adalah ayah kandung kalau ada. Kalau sudah meninggal ya berarti sumal jad, kemudian kakek, apalagi kakek, ayah kandungnya sudah meninggal. Seandainya masih ada ayah kandung, maka ayah kandungnya yang berhak, kemudian berurutan ke atas kakeknya. Kalau tidak ada, kemudian anaknya, kemudian cucunya, kemudian saudara kandungnya, kemudian keponakannya, ibnul akh, sumal am, kemudian baru paman. Atau kalau nggak ada, summa ibnul am, baru anaknya paman. Ini semuanya urutannya sudah baku seperti itu, li'annahum ahaqqu bis-shalah, karena mereka ini lebih berhak untuk menyolati almarhum. Fakanu ahaqqu bil husli, maka mereka itu juga lebih berhak untuk memandikan. Lah ini yang terjadi di kampung-kampung, kalau ada orang meninggal, anak-anaknya cuek pada rokok-rokokan, ngerokok gitu-gitu. Sementara yang mandikan amil.
Ini nggak sebaiknya nggak begitu. Anak itu mesti berani dan ya memandikan bapaknya, karena waktu kecil dia dimandikan bapak ibunya berapa kali. Jadi memandikan terakhir kalinya kok malah diserahkan amil. Ini kebiasaan di masyarakat kita masih tidak sesuai dengan kitab ini, tapi melakukannya orang lain gitu. Mentang-mentang punya duit membayar amil udah selesai gitu, padahal sebaiknya itu ya keluarga dekat ini gitu. Wa in kana lahu zaujatun, kalau seorang suami yang masih seger, istrinya masih ada, maka jazalahu ghusluhu, boleh istri jazalaha ghusluhu, jadi istrinya boleh ikut memandikan. Ini dasarnya apa? Lima rawat Aisyatu radhiyallahu anha anna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu awsa Asma'a binta Umais litaghsilahu. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abu Bakar pernah mewasiatkan atau berwasiat kepada Asma binti Umais litaghsilahu, agar ikut memandikannya ketika meninggal. Lalu pertanyaannya, wahal tuqaddamu 'alal 'asobat, apakah istri lebih berhak, lebih didulukan daripada ahli waris yang laki-laki tadi, yang asobat? Ini jawabannya fihi wajhani, ada dua keterangan, ada dua arah penjelasan. Ahaduhuma, yang satu dari dua wajah itu, annaha tuqaddamu, karena dia didulukan, istri lebih dulu daripada anak-anaknya, daripada asobat-asobat yang tadi disebutkan. Ada bapak, ada anak, ada paman, ada semua urutannya tadi, bapak, kakek, anak, cucu, dan seterusnya, itu istri didulukan. Satu pendapat ini ya. Alasannya li'annaha tanduru minhu ila ma la tandurul asobat, karena istri itu lebih berhak untuk melihat apapun milik suami dibandingkan dengan para asobat, para ahli waris yang dekat laki-laki. Itu juga enggak seyogianya ngelihat aurat besar sekalipun keluarga dekat, tetapi istri malah justru tidak masalah kalau melihat aurat besarnya almarhum. Ya, wa huwa ma baina surrati wa rukbati, yaitu aurat yang ada di antara pusar dan dengkul. Ya, apakah memang barang satu itu ataukah wilayah di situ? Ya. Jadi pokoknya apakah wilayah di situ, apakah hanya barang satunya itu, ya pokoknya itu istri lebih berhak melihat dibandingkan asobat-asobat yang dijelaskan tadi. Wasani, tetapi pendapat yang kedua tidak begitu. Pendapat yang kedua malah justru mengatakan yuqaddamul asobatu li'annahum ahaqqu bis-sholati alaihi. Tetap asobah tadi, tetap bapak, kakek, anak, cucu, itu tetap katanya itu. Kenapa? Li'annahum ahaqqu bis-sholati alaihi, karena mereka itulah yang lebih berhak untuk menyolati almarhum. Ini pendapat-pendapat ya. Nanti silahkan mau dipakai yang mana, yang jelas jangan sampai ikut bingung orang awam. Orang awam itu mayat mau digotong pakai diskusi lagi. Oh jangan digotong sama yang mahram, atau jangan digotong sama yang ajnabi, karena nanti batal. Kalau batal nanti diwuduin lagi lah, bagaimana? Orang mayat masih sudah mau dikubur masih perlu wudu. Bahwa sunnah diwuduin ya, tapi kalau kemudian batal ya gak ada masalah, sudah bukan mukallaf gitu.
Itu orang kadang-kadang suka sampai nggak digotong-gotong itu kayak karena diskusi soal batal atau tidak. Nah, jadi ini kadang-kadang hal seperti itu terjadi. Para jamaah, ini kajian fikih itu ya penting, tapi kadang dianggap nggak menarik gitu ya. Di berbagai tempat jamaahnya ya segini-segini aja ya, tapi ya penting lah. Di Fatullah ini kan kelihatan sedikit, tapi orangnya pada misah-misah, di mana-mana ada orang gitu ya. Tapi di Al-Mughirah ini jamaahnya 3 orang ya, tapi tetap aja ngaji terus ya, karena memang sudah disepakati tetap aja kajian jalankan gitu ya. Karena baca kitab, kalau ceramah sih mungkin bisa lebih menarik gitu ya. Tapi ceramah kadang-kadang jadi overlap, muter kaset itu aja. Kalau ini kan tidak mungkin diulang ketika memang membacanya tidak diulang gitu ya. Kita lanjutkan. Wa in matat imra'atun walam yakun laha zaujun ghasalahan nisa'u. Kalau yang meninggal perempuan dan dia lajang, nggak punya suami, belum menikah atau sudah meninggal duluan suaminya, maka ghasalahan nisa'u, yang memandikan sama-sama wanita. Wa ulahunna dzatu rahimin, dan yang utama adalah dzatu rahimin, ya keluarga dekat, saudara-saudara dekat, ya muharramin, yang mahromin atau ya mahromin, yang statusnya mahrom dengan dia, tapi tetap aja nisa. Kemudian tsumma dzatu rahimin ghairu muharramin, ghairu mahromin. Kemudian baru kalau memang tidak ada misalnya yang mahram ya keluarga dekat sekalipun bukan mahram. Kalau memang tidak ada begitu ya tsummal ajnabiyatu, kemudian keluarga lain ajnabiyah yang memang halal nikah dengannya. Ini urutan-urutannya. Dan kalau di kampung saya di Pamulang ini, maksudnya sebetulnya bukan Pamulang, masuk Serpong sudah, tapi perbatasan. Itu kalau yang perempuan ya ibu amil, kalau yang laki-laki ya Pak Amil gitu. Tapi Pak Amil selalu saya sarankan tolong anak-anaknya semua yang masih ahli waris itu ikut terlibat, sekalipun hanya nyiapin airnya kalau nggak terbiasa misalnya. Tapi jangan sampai tidak dilibatkan gitu. Jangan sampai merasa cukup oleh amil gitu. Kalau di sini nyebutnya amil, kalau di daerah Jawa Tengah namanya Jawa Tengah sebagian barat sini namanya lebek. Lebek itu sebetulnya lebek itu tuh karena labbaik ya, dari kata-kata labbaik, sendiko dawuh. Tapi kalau di kampung saya namanya kaum. Kaum itu kaur, yang urusan orang mati sama urusan orang nikah. Dulu namanya PPPN, petugas pembantu ya pencatat perkawinan ya. Nah, jadi itu di kampung-kampung tertentu ada namanya lebek, amil, kaum, dan seterusnya. Fa'ilam yakun nisaun, atau fa'ilam yakun nisa'u, kalau tidak ada wanita-wanita lain yang sanggup untuk memandikan seorang wanita yang tidak ada suami tadi, yang tidak ada keluarganya, ghasalahal aqrabu fal aqrabu minar rijal ala ma dzukira, maka terpaksa laki-laki tapi yang keluarga dekat. Jadi keluarga-keluarga dekat, kemudian terus keluarga yang terdekat gitu ya. Jangan sampai langsung orang lain kalau nggak ada wanita. Ya, ini kalau suasananya normal. Tapi kalau suasananya yang di saudara-saudara kita yang sedang di sana,
di Tapanuli, kemudian di Medan, di Sumatera Utara, di Sumbar, semuanya yang sedang berduka, ya kita berdoa, ya kita mendoakan mereka semuanya yang wafat, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi syuhada, dan keluarga yang ditinggal mudah-mudahan tabah dan sabar. Ini musibah cukup besar, ya, dan layak untuk dianggap sebagai musibah nasional. Kita doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum ij'al usratahum ij'alna ya Allah wa iyyahum minas sabirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Wa in kana laha zaujun, kalau seorang wanita masih memiliki suami, dan tentu suaminya kuat, ya, masih kuat, tidak lemah, osteoporosis, sudah buyutan, sudah Parkinson gitu, ya. Kalau sudah begitu, ya janganlah. Itu jazalahu ayyaghsilaha. Boleh suaminya ikut memandikan istrinya. Ini ada alasannya, ya. Lima rawat Aisyatu radhiyallahu anha, karena didasarkan atas hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal baqi' fawajadani wa ana ajidu sudaan wa aqulu wa araksah, ya, waraksah, ya. Faqala bal ana ya Aisyatu wa arsah. Ini dulu Nabi alaihi salatu wasallam setelah pulang dari pemakaman dari Baqi al-Gharqad, beliau itu terasa pusing gitu. Jadi lalu mengatakan kepada Aisyah, atau yang berkata itu justru Aisyah ini. Jadi raja'a Rasulullah minal baqi fawajadani wa ana ajidu sudaan. Beliau mendapatkan aku, dan aku waktu itu sedang pusing berat, ya, demam. Waqulu, dan katakan, aduh sakit bener nih, kepala saya ini sakit, katanya. Jadi sambil mengeluh rasa sakit yang dirasakan, yang diderita oleh Aisyah. Lalu malah kemudian Rasulullah mengatakan, bal ana ya Aisyatu wa arsah. Bahkan saya sakit gitu, ya. Jadi kadang-kadang memang begitu, ya. Padahal sih usia antara beliau dengan Sayyidatina Aisyah cukup jauh terpautnya, tapi namanya sakit, ya sakit aja. Yang biasanya suka rebutan rasa sakit itu kalau kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau suami udah tua-tua itu dia ngomong sakit, istrinya nyaingin sakit, ya. Pengen dikerok malah minta dikerok gitu. Itu biasa begitu tuh, ya. Lah, tetapi ini ada yang menarik, ya. Betapa ketika Rasulullah atau Aisyah mengatakan sakit kepala, lalu Rasulullah, saya juga sakit, katanya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, bersabda, wa ma durruki atau wa ma durruki, ya, lau muttu qabli, ya, lau mutti qabli la ghasal tuki wa kafan tuki wasallaitu alaiki wa dafan tuki. Ya, apa yang membuat kamu sakit? Seandainya aku mati duluan, atau
laumuti qabli, seandainya kamu mati duluan sebelum saya pasti akan memandikan kamu dan saya akan mengkafanimu, aku pun juga akan menyolatimu, dan bahkan aku akan menguburmu. Ini Rasulullah bersabda pada Aisyah. Kenyataannya Rasulullah duluan, karena memang terpautnya sampai 57 tahun. Jadi 47 tahun, hampir setengah abad Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah itu sendirian ditinggal Rasulullah, dan beliau menjadi perbendaharaan ilmu yang luar biasa. Hampir separuh hadis, seluruh hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidatina Siti Aisyah ini. Jadi karenanya beliau ini termasuk hadis ini. Dan hadis-hadis yang sifatnya agak pribadi selalu dari Aisyah, karena yang menemani beliau di dalam suasana apapun ya Aisyah ini. Dan barangkali ini juga bagian dari yang Allah atur. Rasulullah diperintahkan Allah untuk memperi istri Aisyah, karena memang Aisyah selain cerdas juga akan memiliki umur panjang dan menjadi sumber ilmu. Hadis-hadis penting semuanya berasal dari Aisyah, selain dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, lalu sahabat-sahabat yang lain. Tapi mayoritas hadis-hadis terpenting rumah tangga itu wilayah domestik itu selalu dari Aisyah. Tentang puasa sunnah, tentang bagaimana membersihkan darah menstruasi, tentang bagaimana mandi bersama Rasulullah, saya melihat punya beliau dan beliau melihat punya saya, saling melihat. Ini kalau bukan Aisyah enggak. Jadi termasuk Rasulullah pada waktu itu katanya sholat, ya habis wudhu mau sholat, mencium salah seorang istrinya yang bercerita Aisyah. Tapi yang dimaksudkan salah seorang istrinya ya Aisyah itu, tanpa wudhu lagi langsung sholat. Ini yang menjadi dalil bagi orang-orang yang menyebutkan bahwa kalau hanya sentuhan kulit maka tidak batal. Tapi bagi yang tidak sepakat dengan itu mengatakan ini terjadi sebelum ada perintah untuk wudhu, untuk yang membatalkan wudhu, sebelum ada ayat mulamasah atau ayat aula mastumun nisa turun gitu ya. Ini diskusinya cukup panjang, tapi intinya hadis-hadis yang sifatnya domestik, hadis-hadis yang terkait dengan soal pribadi itu biasanya melalui Aisyah gitu. Nah, jadi ini seandainya kamu mati duluan wahai Aisyah sebelum saya akan memandikan kamu, saya akan mengkafani kamu, saya akan menyolati kamu, dan saya pun akan menguburkan kamu. Tapi ini Rasulullah barangkali agak bercanda karena usianya ya agak terpaut jauh, dan kemudian ternyata Rasulullah wafat duluan gitu. Wa hal yuqaddamu 'alan nisa'i 'ala wajhaini. Ya. Apakah suami yang boleh memandikan istrinya itu didulukan daripada wanita-wanita, daripada keluarga dekat yang wanita? Ini ada dua pendapat sebagaimana yang di atas. Kalau suami didulukan, kalau suami duluan meninggal, lalu istri didulukan atau asobat seperti yang tadi. Nah ini bagaimana kalau istri duluan, lalu apakah dia diutamakan daripada keluarga-keluarga yang lain? Itu ada dua keterangan juga soal ini. Wahal yuqaddamu 'alan nisa'i, apakah suami, maksudnya apakah suami itu didulukan daripada orang-orang wanita-wanita lain untuk apa? Untuk memandikan almarhumah istri. Ala wajhaini, atas dua arah keterangannya. Ahaduhuma atau ahad, ya boleh ahaduhuma, salah yang pertama dari dua wajhain ini yuqaddamu, suami didulukan.
Alasannya seperti tadi, li'annahu yanduru ila ma la yanduru an-nisa'u minha. Karena suami lebih berhak melihat apapun yang dimiliki istri ditimbang atau dibandingkan dengan wanita-wanita lain yang sebetulnya tidak berhak melihat. Yang berhak melihat malah suami, gitu. Lah ini kaitan dengan ini, saya pernah mendengar cerita dari Mu'allim Syafi'i Hadzami ketika ngaji seperti ini, entah kejadiannya di mana, tapi ada seorang suami yang meninggal, ternyata mohon maaf zakarnya berdiri. Nah, lalu sudah orang punya inisiatif, ini semuanya ditutup, semua ini biar istrinya yang masuk, ya, untuk dilayani. Nah, ini kejadian ini apakah benar di mana di dalam kitab atau cerita rakyat, saya tidak tahu. Tapi ini membuktikan bahwa suami istri itu tetap menjadi suami istri ketika meninggal. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, begitu meninggal itu ya cerai katanya. Ini masalah ikhtilaf terkait status suami istri yang ditinggal meninggal. Tapi yang di sini keterangannya bahwa yang suami itu katanya didulukan, ya, li'annahu yang duru ilama layan durun nisa'u minha, karena dia berhak untuk melihat apapun yang dimiliki istri dibandingkan dengan para wanita lain, para wanita-wanita yang memandikan, gitu. Jadi lebih berhak suaminya. Tetapi wasani, pendapat yang kedua, tuqaddamun nisa'u 'ala tartibil ladzi dzakarnahu, tetap saja wanita yang didulukan seperti yang diuraikan di atas, ya, tetap wanita, ya, keluarga dekat. Jadi suami entar-entaran, tapi boleh seandainya suami mau nimbrung boleh. Lalu fa'ilam yakun nisa'u fa'aulal akribai bisolah. Kalau tidak ada wanita, tidak ada keluarga yang wanita di situ, maka fa'aulal akribai bisolah, maka yang berhak untuk memandikan itu yang paling berhak untuk menyolati. Jadi menyolati, memandikan itu satu rangkaian. Lalu ada penjelasan lebih lanjut, fa'ilam yakun, kalau tidak ada itu tadi para wanita, keluarga yang wanita-wanita tidak ada, fazauju, maka suamilah yang bertindak untuk mengambil alih, ya. Jadi ini tata urutan, ya. Jadi wajarnya orang kalau meninggal ya pasti ada yang ngurus, gitu ya. Hanya satu kasus tertentu di RT sebelah, ketika itu ada orang meninggal tapi istrinya malah kabur, ya, istrinya nggak mau ngurus, sampai akhirnya yang repot RT RW yang ngurus di rumah sakit segala macam itu, ya. Padahal semestinya ya istri, keluarga dekat dan seterusnya. Ini ada masalah kalau istrinya sampai kabur, suaminya mati nggak mau ngurus, Mbak. Itu kan keterlaluan. Pasti ada masalah. Nah, kemudian ini ada kelanjutan penjelasan. Wa in talaqa zaujatahu talqatan raj'iyatan, kalau seorang suami menceraikan istrinya dengan cerai raj'i, talak raj'i, talak sekali yang masih boleh rujuk, ditalak belum rujuk, thumma mata ahaduhuma. Jadi cerai talak raj'i, kemudian salah satunya meninggal, apa suaminya karena merasa kesepian lalu mati, gitu, atau istrinya karena stres lalu juga mati, gitu. Nah, kalau seperti itu, ya, thumma mata ahaduhuma qablar ruj'ah, kemudian meninggal salah satunya sebelum rujuk, lam yakun lil akhari ghusluhu, tidak boleh saling memandikan itu, walaupun mantan istri mantan suami itu nggak boleh karena udah cerai. Li'annaha muharramatun atau li'annaha mahramatun, karena itu menjadi mahromah, menjadi apa? Menjadi haram.
haram untuk saling melihat karena udah cerai gitu. Alaihi tahrimul mabtutah, atas masing-masingnya itu sebagai satu keharaman yang pasti. Ini satu pendapat atau satu keterangan. Tapi nanti ada keterangan lain atau tidak. Kalau di kitab ini tampaknya hanya satu ini menyebutkan tidak boleh kan udah cerai. Lalu ada penjelasan lain, wa in mata rajulun wa laisa hunaka illa imra'atun ajnabiyatun. Kalau ada orang meninggal padahal tidak ada keluarga lain, tidak ada siapa-siapa kecuali ada seorang wanita yang ajnabi, seorang wanita yang tidak ada hubungan keluarga. Atau sebaliknya, au matat imro'atun, au matat imro'atun, atau salah seorang wanita meninggal, walai sahunaka illa rajulun ajnabiyun, dan tidak ada orang lain kecuali di situ ada orang laki-laki yang tidak siapa-siapanya, ajnabi, halal menikah gitu. Fafihi wajhani, dalam kaitan seperti ini ada dua keterangan. Ahaduhuma yuyammamu, salah satunya pendapat itu mengatakan nggak usah dimandikan kalau begitu, nanti kalau dimandikan ya madorot karena itu bukan siapa-siapa, masa melihat kemaluannya segala macam. Udah, kalau itu yuyammamu, tayamumkan saja. Itu satu pendapat, cukup ditayamumkan tanpa dimandikan, ya, dengan alasan apa? Sudah bukan istrinya, ya, dalam kondisi begitu cukup ditayamumkan. Tetapi pendapat yang kedua, wasani, sedangkan yang kedua, yustaru bithaubin, ditutup, memandikannya ditutup dengan kain. Wa yaj'alul ghasilu ala yadi khirqatan, dan dia pakai telapak tangan orang yang memandikan itu, orang yang ajnabi itu ya. Jadi ajnabi itu ya memang orang lain gitu ya, yang dimungkinkan bisa bersyahwat melihat wanita telanjang walaupun meninggal, atau melihat laki-laki telanjang walaupun meninggal gitu. Itu sangat boleh jadi, karena ada satu penyakit tertentu namanya nekrofilia. Nah, nekrofilia itu orang yang justru malah cenderung berselera dengan yang meninggal. Makanya kadang-kadang penjaga mayat di rumah sakit itu perlu diperiksa kejiwaannya dan perlu dilukir, perlu di rolling, karena sangat berpotensi memiliki kelainan seksual yang justru punya penyakit yang namanya nekrofilia. Kalau senang dengan anak kecil namanya pedofilia. Jadi itu memang ada model penyakit seperti itu. Bahkan kemudian saking mengidap penyakit ini, selain di kantong kamar jenazah, kadang menggali kuburnya untuk disetubuhi. Wah, ini kacau ini. Ya, kalau itu tindak pidana jelas. Ya, kadang-kadang dulu ada orang yang digali lagi karena apa? Karena ada ilmu kanuragan tertentu yang kalau bisa sakti, bisa menghilang, kalau bisa bisa mengambil kain kafan atau talinya. Ini kalau meninggalnya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, nah, itu ada mitos model begitu. Itu kemusyrikan yang luar biasa itu. Jadi kalau tidak ada siapa-siapa kecuali orang lain yang ada di situ yang harus memandikan, maka wajib ditutup. Pertama tadi ditayamumkan, yang keduanya tetap dimandikan tetapi syaratnya tertutup rapat, dan tangannya juga pakai khirqoh, pakai kaos tangan. Tsumma yaghsiluhu, kemudian memandikannya. Orang lain yang laki-laki memandikan perempuan itu, atau perempuan memandikan yang laki-laki. Jadi memang saking wajibnya memandikan itu tetap harus dilakukan sekalipun tidak ada orang, adanya orang lain seperti itu. Lalu penjelasan lain lagi, fa in mata kafirun faqaribuhu al-kuffar wa haqqu bi ghuslihi min aqaribihil muslimin. Ada seorang, jika seorang non muslim kafir meninggal, lalu yang paling berhak untuk memandikan itu adalah kerabat-kerabatnya yang sama-sama non muslim dibandingkan kerabat-kerabatnya yang muslim. Itu begitu catatannya.
Alasannya li'annal kafira alaihi wilayatun, karena li'annalil kafiri alaihi wilayatan, karena ada kekuasaan bagi orang kafir atasnya. Ya, jadi bagaimanapun yang seagama itu menjadi perlu diutamakan. Jadi begitu. Wa ilam yakun aqaribu minal kufar, kalau karib kerabatnya tidak ada yang non muslim, sementara dia memang sendirian keluar dari agama Islam lalu menjadi punya agama lain gitu, dan tidak ada semuanya muslim, jaza li aqaribihi minal muslimin ghusluhu, boleh kerabat-kerabatnya yang muslim itu tetap memandikannya. Alasannya apa? Li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara aliyan ayaghsila abahu, karena Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali untuk memandikan bapaknya, ya namanya Abu Thalib. Abu Thalib kan tidak masuk Islam, ya dalam riwayat seperti itu, dan tetap diperintahkan Sayyidina Ali untuk memandikan ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya Abu Thalib itu, ya. Kemudian ada hal lain, wa in mata dhimmiyatun walaha zaujun muslimun kana lahu ghusluha. Kalau ada seorang kafir dhimmi, ini istilah ya, istilah dalam kitab ada istilah kafir dhimmi, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Yang dhimmi itu orang yang kafir tinggal di negeri muslim dan ikut aturan-aturan negeri muslim dan tidak memerangi, itu dhimmi. Jadi kalau ada seorang wanita kafir dhimmi yang meninggal dan dia punya suami yang muslim, maka kana lahu husluha, maka suami yang muslim tadi boleh memandikannya. Kenapa? Li'annan nikah kan nasabi fil husli, karena nikah itu ya seperti nasab dalam soal memandikan jenazah ini. Jadi artinya boleh, tetap diperbolehkan. Wa in mata zauju qala fil ya, kalau seorang suami meninggal, ini Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, ya kurihat laha antughsilahu, dimakruhkan bagi istri untuk memandikannya. Ini penjelasan Imam Syafi'i. Ya, bagaimana kelanjutannya kita lihat pada halaman berikutnya ini. Fa'in ghasalathu, tetapi kalau nekat dia tetap memandikan, walaupun saya anggap itu makruh, adzahu, tetap memadai, tetap boleh. Li'annal qasda minhu at-tandhif, karena tujuan memandikan itu adalah membersihkan. Wa dzalika yahsulu bi ghusliha, dan itu membersihkan tadi tercapai dengan cara dimandikan oleh istrinya tadi. Wa in mata halaha ghusluhu, kalau dia meninggal apakah istri juga boleh memandikan suami? Fihi wajhani, dalam kitab Al-Um oleh Imam Syafi'i dikatakan ada dua pendapat. Qala Abu Ali At-Tabari, kata Imam Syafi'i dikutip, la yajuzu, tidak boleh, li'annaha ataqat bimautihi, ya karena dia terlepas dengan sebab meninggal. Fasorot ajnabiyatan, maka terlepas tadi, tercerai gitu kan, maka dia menjadi ajnabi. Nah, kalau sudah menjadi ajnabi ya nggak boleh memandikan katanya. Ini pendapat-pendapat seperti ini kita kemudian ambil mana-mana yang memungkinkan untuk kita lakukan. Wasani, sedangkan pendapat yang kedua menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya juzu, boleh memandikan, saling memandikan itu boleh. Li'annahu lama jazalahu husluha jazalahu husluhu kazaujati, karena seandainya suami meninggal dia boleh memandikan, maka istri meninggal suaminya juga boleh memandikan, saling memandikan boleh. Ini yang lebih enak, pendapat seperti ini kemudian kita bisa amalkan.
Tapi budaya yang ada di masyarakat biasanya Pak Amil yang selalu tampil duluan, dan sekarang Amil sudah mulai sakit-sakitan, sudah agak tua, tapi kemudian sudah mulai mengkader. Ada beberapa yang muda yang dikader untuk jangan takut ngulain jenazah, jangan takut untuk tugas mulia yang satu ini. Sampai di sini masih ada waktu. Ini jamnya sudah hampir isya gitu ya, tapi dipersilahkan bagi para hadirin, barangkali ada yang mau menanggapi soal memandikan, dan Bapak Ibu boleh wasiat seperti yang diwasiatkan Nabi. Tapi Nabi tadi kan agak bercanda itu, kalau misalnya kamu duluan berbicara pada Aisyah, kenyataannya Nabi duluan, dan solusinya 47 tahun. Setelah itu baru Aisyah wafat. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya. Tetapi kalau tidak, saya mau lanjut baca paragraf berikutnya. Ya, paragraf berikutnya masih juga soal mandi, tapi babnya lain. Ya, anjuran untuk mengangkat orang yang tukang mandiin mayat harus orang yang amanah. Jangan sampai orang yang lemes. Maksudnya apa? Orang itu mesti menjaga rahasia, atau sebaliknya, kalau memang dia hal baik, sunnahnya justru bercerita pada orang lain gitu. Jadi kalau amil atau orang yang suka memandikan jenazah itu orangnya lemes, wah, apa juga diceritakan tuh. Apa yang diperoleh itu suka diceritakan begini begitu, itu tidak baik. Karena prinsipnya udhkuru mahasina mautakum wa kafu an masawihim. Ceritakan kebaikan mayat kalian, jangan ceritakan keburukan kalian. Tahan lidah Anda untuk jangan menyebutkan yang jelek-jelek. Itu sabda Rasulullah. Kita lanjutkan faslun ayyihadza faslun. Akan berakhir ketika ada bel. Ya, ketika waktu isya sudah masuk, ya kita berakhir. Ini dikatakan wayam bagi dan seyogianya ayakuna al-ghasilu aminan. Sebaiknya orang yang memandikan jenazah itu orang yang amin, orang yang dapat dipercaya, yang baik akhlaknya. Lima rawa atau lima ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu qol. Karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, la yaghsilu mautakum ilal ma'munun. Tidak layak memandikan mayat-mayat kalian kecuali orang yang dapat dipercaya. Ya, kecuali orang yang makmun, yang amanah, yang amin tadi. Wali annahu idza lam yakun aminan lam ya'man min alla yastawfiyal ghusla. Karena kalau dia tidak amanah, tidak al-amin, ya, maka tidak akan aman dari hal-hal yang bisa terjadi pada saat memandikan, atau tidak akan sempurna memandikannya. Ini amin di sini artinya juga faqih, faham tata cara memandikan jenazah. Di samping juga tahu akhlak yang baik, jangan menceritakan apapun yang jelek-jelek. Warubbama satara ma yadhharu min jamilin aw yadhharu ma yura min qabihin. Karena sangat boleh jadi kalau tidak amin, dia malah justru menyembunyikan sesuatu yang bagus dari almarhum, atau mengumbar, mengekspos, mengviralkan sesuatu yang buruk. Ini bagian dari yang tidak seyogianya. Kita nanti ulang minggu depan dari faslun ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Dan kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.